Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar paman-paman di rumah semuanya? Semoga hari ini paman dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat pagi ini paman. Lagi semangat-semangatnya untuk bikin video lagi setelah video kemarin. Soalnya masih banyak materi yang pengen saya sampaikan ya paman ya. Alhamdulillah pagi ini punya kesempatan lagi. Pagi ini saya mau ngebahas soal bukaan bevel ya paman ya, atau lebar bevel dan pengaruhnya terhadap sudut asa dan pengaruhnya juga terhadap ketajaman ya, karena itu juga akan berpengaruh kepada tebal tipisnya nanti pisau kita yang kita sesuaikan sama aplikasi kita. Misalkan pisau sembelih, berarti untuk sembelih misalnya kita suka 15 derajat, 12 derajat, kita berasa enaknya di mana. Nah, itu akan ada pengaruhnya semua ya paman. Jadi ini pagi ini saya akan berbicara tentang itu dan penjelasannya ya paman tentang bukaan bevel. Oke. Saya kasih judul dulu video hari ini tentang bukaan bevel. Akan berpengaruh kepada sudut asa dan tentu ketajaman ya paman ya. Kita akan bahas tiga ini nanti karena dia saling berpengaruh ya. Kita bahas satu-satu paman, perlahan aja pagi ini. Saya cek dulu mic-nya apakah nyala ini sebentar. Tahu-tahu ntar ngobrol-ngobrol panjang lebar nggak ada suaranya paman ya. Oke, saya cek dulu sebentar. Maaf paman, sebentar. Ya, jangan lupa kopinya ya paman ya. Bismillah. Oke, saya akan bahas tentang bukaan bevel kali ini dan pengaruhnya ya paman ya. Soalnya dari awal-awal saya bikin konten video tentang asa ya di channel saya ini, Paman Asabillah. Kemarin banyak yang nanya, kayak saya kasih contoh misalkan saya sering asa pisau Victorinox ini ya. Banyak yang nanya ya, baik melalui WA atau komen, Bang, Paman, atau Om, itu bagusnya bevel ini dibikin berapa mili sih? Misalkan ini kan kita berbicara bevel ya, kemarin paman sudah dapat penjelasannya tentang bevel. Yang micro bevel yang ini katanya bagusnya dibuka berapa mili, karena variasi ya, teman-teman sering lihat mungkin seniornya ada yang 3 mili, ada yang 5 mili, ada yang 4 mili, ada yang kecil 2 mili, 1 mili, atau ada yang baru masih 1 mili, 2 mili. Jadi pada bingung harusnya ini tuh dibuka di berapa ya. Istilah ini biasanya kita sebut, kadang-kadang teman-teman dalam dunia asa sebutnya dibuka mata ya paman ya. Jadi buka mata itu berarti misalkan dari keadaan pabrik itu bevelnya cuma segaris kecil, bevel V-nya yang ini cuma 1 mili misalkan, terus mereka merasa nggak puas gitu, terus dibuka lagi, dilebarkan menjadi 3 mili. Nah, itu kita akan jelasin pengaruhnya apa dan kenapa demikian ya, seperti itu kira-kira. Oke. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu saya mencoba ya untuk menjawab jawabannya dan kenapa alasannya. Nanti mungkin ada yang milih 2 mili, ada yang milih 3 mili atau apa seperti itu kira-kira. Oke. Jadi pertanyaannya berapa mili harus kita buka mata ini, selebar apa? Oke. Perlahan-lahan kita coba jawab itu satu persatu ya. Bismillah. Kita mulai ya paman ya. Bukaan bevel itu sebenarnya kaitannya adalah nanti sama sudut asah ya paman ya. Karena ini pisau kita ini kan V. Jadi misalkan di bawah itu nanti saya coba gambar ya. Dia ada bentuk yang seperti ini. Ya, mikro tapi ya di situ ya. Ini yang kita sebut apex nanti ya. Sudut yang paling puncak paling tinggi dari segitiganya itu kita sebut apex ya. Jadi kelebaran segitiga ini nanti misalkan ada yang seperti ini pendek ya kan, ada yang otomatis dia dibikinnya lebar tapi lebih nancap seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan bukaan mata. Oke.
Tentu semakin tipis ini, semakin kecil ini ya, lebar ininya, tentu dia akan semakin runcing dan semakin menyudut ya paman. Artinya semakin kecil sudutnya kalau kita ukur pakai penggaris misalkan. Jadi misalkan yang ini itu 11 derajat gitu ya kan. Yang ini itu misalkan 17 derajat seperti itu. Gimana cara ngukurnya? Nanti kita akan bahas satu persatu tentang itu. Intinya yang dimaksud dengan bukaan bevel adalah lebar dari mikro bevelnya itu, V-nya itu ya. Kalau digambar segitiga kira-kira seperti ini. Jadi kalau paman bingung apa ketebalan ini pengaruhnya terhadap sudut, ya tentu dia berpengaruh paman. Jadi misalkan gini, pisau Victorinox ya, saya punya pisau Victorinox Butcher 20 misalnya ya, ini seri Butcher 20, paman juga punya seri Butcher 20 di rumah. Punya saya bukaannya 2 mili, punya paman 3 mili. Dengan analogi pisau yang sama ya paman ya, bukan pisau yang berbeda. Nanti kita akan bahas kenapa bukan pisau yang berbeda. Dengan analogi pisau yang sama, bukaan saya cuma 2 mili, bukaan paman 3 mili, pasti sudut asalnya punya saya ini mungkin sekitar 15 gitu ya. Nggak tahu ya persisnya berapa, kita berkira-kira. Intinya saya cuma mengasumsi bahwa nanti punya paman itu pasti sudut asalnya lebih tipis dan berarti dia lebih kecil. Misal punya saya 15 derajat, punya paman itu pasti sekitar 12 atau 11 karena punya paman bukaannya ini lebih tinggi. Kira-kira kalau dalam pelaksanaannya benar ya, bevelnya itu rigid, mikronya itu benar-benar V ya tanpa convex, itu kira-kira akan seperti itu. Nah, gimana cara ngukurnya? Cara ngukurnya kita coba saya analogikan sedikit seperti ini. Saya ambil batu asa ya. Jadi misalkan pisau saya itu ketemu sampai dia ngiris batu itu seperti itu. Kira-kira misalkan saya ukur di sini, oh setengah jempol saya ya. Mungkin berdasarkan pengalaman ini adalah sekian derajat. Terus punya paman mungkin tahu-tahu pas di sini diukur ke batu, di sini sudah mengiris batu. Berarti lebih rendah dari punya saya, itu berarti punya paman lebih kecil. Nah, cara ngukurnya biasanya ya paman ya, kalau kita nggak punya alat macam-macam atau apa. Kalau zaman dulu kita pakai penggaris yang segitiga, penggaris segitiga setengah lingkaran itu kan ada sudut tuh, ada derajat tuh. Nah, kita lihat dengan kemiringan segini sampai dia mengiris mengiris batu ya, matanya itu nggak mau berjalan lagi, kira-kira kita ukur di tengah punggung ini, spine ini sampai ke sini itu berapa derajat segitiga yang ini. Kalau begini berarti makin rendah 10 derajat, 8 derajat. Begini mungkin naik 12 derajat, 15 derajat, 17 derajat, 20 derajat seperti itu. Ya, jadi itu sudut asa. Nah, pengaruhnya semakin lebar bevelnya dibuka, dalam arti V-nya ini, misalkan kita buka jadi yang tadi baru beli, cuma tahu kan paman kalau baru beli itu pisaunya paling kebukanya cuma segaris gitu, kecil gitu. Itu apa ya istilahnya? Itu kalau diukur dia masih kecil, derajatnya tinggi biasanya nanti di batu seperti ini. Nah, semakin lebar dia akan semakin turun, kira-kira seperti itu. Jadi, pengaruh bukaan bevel ini tentu akan berpengaruh terhadap sudut. Nah, pertanyaannya, berapa sih yang enaknya kita buka pisau kita itu? Berapa mili? Soalnya banyak yang tanya, paman, itu enaknya dibuka berapa mili sih? Kata senior-senior, bukaan yang bagus itu sekitar untuk sembelih sekitar 3 mili. Ada yang bilang, oh buka lebar lagi. Ada yang bilang, wah seperti ini. Nah, itu sebenarnya nggak ada hukum baku ya paman. Nggak ada hukum baku karena apa? Karena kemungkinan pisau kita berbeda. Pisau kita berbeda, tebal dan tipisnya pisau pun akan berpengaruh terhadap bukaan mata yang berbeda juga. Karena nanti yang pengen diraih kaitannya, misalkan pisau saya lebih tipis dari pisau paman di belakang mata ini. Di belakang mata ini, terus pisau paman tebal, sehingga pisau paman butuh 5 mili baru bisa mencapai sudut 15 derajat. Pisau saya di 2 mili saja sudah mencapai 15 derajat. Nah, jadi yang penting itu sebenarnya kita bukan berbicara milinya ini ya paman. Kita berbicara derajatnya saja, karena nanti lebih enak berbicara derajatnya. Nah, derajat itu juga kaitannya sama keenakan kita, daya iris pisaunya, ketajamannya yang kita inginkan untuk aplikasi kita. Misalkan disembelih, oh
Banyak yang orang sudah bikin tabel senior-senior baik di luar negeri atau di mana-mana yang sudah bilang, oh enaknya sembeli itu 12 derajat atau di bawah 15 derajat deh untuk pisau iris-iris. Ya silakan. Itu pun nggak ada hukum baku. Itu pun nanti berdasarkan kenyamanan dan bahan pisaunya, tingkat keawetan matanya. Nanti banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kita kenapa kita memilih derajat itu. Tapi let's say kita sudah berbicara tentang oke, aku maunya 12 derajat. Misalkan pisau berdasarkan pengalaman senior-senior di sekeliling kita mau 12 derajat atau 10 derajat. Ya silakan. Nanti ketika kasusnya paman beli pisau yang berbeda, misalkan ya, pisau Victorinox ini sama pisau Turki yang seperti ini, Osman Avion. Kebetulan dia hollow ground. Hollow ground itu dia agak cekung, yang di bagian sini baru ada V-nya. Yang hollow ground ini dibuka 1 mili saja, dia sudutnya sudah tipis paman, sudah bisa mencapai 12 derajat. Jadi kadang-kadang dia nggak perlu bukaan yang lebar sekali untuk mencapai sudut 12 derajat atau 10 derajat seperti itu. Nah, maka tadi saya berbicara bahwa berapa lebar bukaannya itu nggak ada hukum bakunya, tergantung pisau kita masing-masing. Maka dalam hal ini saya lebih menganjurkan kita tidak berbicara tentang bukaan matanya ini seberapa lebar, tapi lebih baik kita berbicara derajatnya saja. Oke, kalau aku suka 12 derajat, aku punya pisau baru beli, kebetulan pisaunya pisau custom handmade, buatan maker lokal yang kebetulan bahannya agak tebel-tebel. Setelah itu bukaan matanya itu lebar 5 mili. Kok pisau Victorinox aku cuma 2 mili di sininya? Karena Victorinox-nya sudah tipis di sininya. Tapi yang penting pas kita ukur di batunya, itu misalkan mereka sama-sama kita pengennya 12 mili ya 12 mili. Kalau dia kurang dari 12 mili seperti ini, misalnya tinggi 20 mili, kita turunin aja waktu mengasah. Kita buka lagi bevelnya menjadi kira-kira 12 mili seperti itu. Ingat ya, jatuhnya pisau itu tidak pernah sama nanti. Lain pisau, lain ketebalannya, lain ketebalan punggung sama lain ketebalan di belakang mata, itu akan menyebabkan bukaan yang berbeda untuk menghasilkan sudut yang sama. Jadi itu kesimpulannya. Bukaannya bisa saja berbeda, tapi sudutnya sama karena dia lain pisau, kecuali pisaunya sama. Oke, misalkan ada senior yang bilang, "Bang, kalau aku sih suka bukaannya kalau Victorinox yang 20 ini bukaannya 3 mili karena berdasarkan hitungan aku setelah aku coba di 3 mili itu dia menghasilkan sudut 12 derajat misalkan." Oke, nggak apa-apa. Kalau kita mau ngikutin, kebetulan kita punya pisau butcher Victorinox juga, kita ikutin karena umumnya kalau pabrikannya seperti ini, tebal di belakang mata. Tebal di belakang mata ya yang paling pengaruh ya paman. Tebal di belakang mata itu dia akan sama. Misalkan merek Isel di belakang mata ini umumnya. Yang agak-agak berbeda itu biasanya nanti yang custom maker. Kita bikin bahan dari bahan A, bahan B, itu juga tergantung makernya menipisnya seberapa. Jadi sebuah pilihan pisau itu memang agak sulit ya paman. Maka nanti kalau orang pengalaman di dunia pisau, mereka pilih pisaunya itu macam-macam. Jadi bentuknya, ergonominya, terus ketebalan tipisnya untuk menyesuaikan sama aplikasi yang kita gunakan untuk pisau itu. Misalnya pisau dapur, pisau sembeli, atau pisau odor. Pisau odor misalnya 30 derajat. Berarti ketebalannya di sininya beda untuk menghasilkan bukaan 2 mili saja yang sudah manis. Misalnya dibuka 2 mili dari pabrik menghasilkan 30 derajat gitu. Jadi intinya itu tidak sama dan akan berbeda-beda. Nih, sini saya akan buat gambar ya pamannya. Misalnya gini. Tadi saya berbicara lain pisau ya. Lain pisau itu lain. Jadi utamanya kalau pisau misalkan dia lebih tipis, otomatis dengan bukaan lebih kecil saja, terus satu pisaunya yang lebih tebal, bukaannya agak tinggi, mungkin sudutnya sama. Nah, analoginya seperti ini paman ya. Saya coba gambarkan. Misalnya sebuah pisau itu biasanya naper ya, taper istilahnya. Taper itu dia mengecil ke bawah seperti ini. Nah, baru nanti ada V-nya seperti ini. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya bentuknya ya. Nah, ini yang kita bicarain, misalnya ini punggung pisau ya, spine ya, saya tulis dulu ini spine, punggung lah, pakai bahasa Indonesia ya. Nah, ini misalnya V-nya ini ya, saya tulis ini V-nya di sini, apex-nya ya, micro bevel-nya ada di sini ya, micro. Jadi
nanti ketebalan di belakang segitiganya bevelnya ini kan berbeda lain pisau. Jadi ketebalan ini akan berbeda. Nah, ketebalan pisau yang lain mungkin dia ada yang kita nemuin pisau yang tahu-tahu dia lebih tebal seperti ini gitu ya, sampai ke bawah. Dia biasanya neper ya. Neper itu seperti ini paman, taper dalam bahasa teknisnya. Dia mengecil ke bawah seperti pisau Victorinox ini. Pisau Victorinox ini tebal punggung sama tebal di belakang mata itu, di belakang bevel itu dia nggak sama. Dia meneper ngecil ke bawah seperti yang saya gambarkan ini. Dia mengecil ke bawah ya. Oke. Jadi misalkan ini nanti baru ketemu di sini bevelnya. Kayak ini segitiganya ya. Oke. Jadi setiap pisau tebal ininya nggak sama. Tapi ya, ini yang akan berpengaruh terhadap seberapa besar bukaan segitiga bevelnya ini, mikronya ini, terhadap sudut itu. Jadi misalkan pisau yang lebih tebal, bukaan ininya harus lebih lebar, lebih tipis, supaya bisa menghasilkan 12 derajat. Misalkan yang ini tadi kecil saja, sudah 12 derajat, seperti itu. Ya. Jadi untuk menghasilkan derajat yang sama, misalkan ini sama dengan ini, jadi bedanya nanti akan berasa di bevel sini. Itu yang disebut dengan membuka mata. Jadi sebelum membuka mata, kita itu berbicara tujuannya dulu. Makanya tujuannya itu misalkan pisaunya supaya enak untuk mengiris, kata senior-senior di 12 derajat. Kita sesuaikan bukaan bevel masing-masing. Jadi nggak ada yang bakunya harus 3 mili. Misalnya, Bang, senior saya bilang setiap pisau itu harus dibuka 3 mili baru enak buat nyembelih katanya, atau buat di dapur, buat begini. Oh, itu nggak ada paman. Itu makanya nanti berbicaranya lain pisau. Dan pisau yang sama sekalipun, nah ini juga yang banyak sering terjadi ya. Pisau yang sama sekalipun, saya kasih contoh. Misalnya senior paman di rumah punya pisau yang sama seperti paman. Taruhlah pisau Victorinox Butcher 20 yang strike ini. Kemudian pisau senior kita itu udah diasah puluhan, mungkin bahkan ratusan kali, sehingga mata yang bagian ini itu sudah naik pada posisi sini, oke? Artinya sudah banyak yang habis di sini. Otomatis bukaan mata dia itu akan menjadi lebih lebar untuk menghasilkan derajat yang sama. Misalkan 12 derajat, misalkan kita tadi pakai 12 derajat yang diinginkan. Karena kebiasaan mengasah pada saat pisaunya masih baru, masih tipis di sininya, belum habis ke sini, 12 derajatnya cukup 2 mili. Sementara ketika dia sudah naik, udah puluhan kali asah gitu, pisaunya sudah habis ya, udah naik ke sini bidang asahnya, otomatis nanti bukaannya jadi 3-4 mili untuk mencapai sudut yang sama. Oke? Nah, kenapa demikian seperti ini? Jadi misalkan tadi 12 derajat, 3 mili aja. 3 mili seperti ini sudah mencapai sudut 12 derajat. Kemudian taruhlah ini pisau kita itu udah naik ke sini posisinya. Karena ini setiap pisau itu umumnya yang kayak pabrikan gitu, dia taper. Taper itu mengecil ke bawah ya paman ya, seperti itu ya. Ingat ya, mengecil ke bawah. Jadi ketika dia sudah habis bagian ini, naik ke bagian yang lebih tebal, untuk mencapai 12 derajat, kita butuh sudut yang lebih lebar supaya dia mencapai 12 derajat. Apalagi dengan kebiasaan asah yang sama, sudut yang sama, itu akan menghasilkan lebih lebar. Nah, jadi penjelasannya, kalau paman lihat pisau senior kita sama pisau kita yang masih baru beli gitu ya, dia nggak sama memang bukaannya. Jadi pisau kita baru beli mungkin di 1 derajat itu, atau kita naikin sedikit menjadi di 1 mili, atau kita sudah naikin menjadi 2 mili, itu mungkin sudah 12 derajat. Di pisau senior kita yang udah puluhan kali asah, 100 kali asah mungkin, itu dia karena sudah nyampe bidang yang lebih tebal, karena ini taper ya ke bawahnya, dia butuh 5 mili supaya mencapai, atau 4 mili mencapai derajat yang sama seperti dia juga di awal, seperti itu. Jadi jangan kita hanya melihat pisau senior kita saja, kita harus mengerti konsep itunya, bahwa konsepnya adalah sudut. Oke, cara ngukurnya tadi udah tahu kan. Misalkan kita ambil pisau kita yang baru beli, wah ini sudah misalnya setengah jempol lebih dikit, wah sudah 14 derajat, 12 derajat lah, wah udah enak nih, paling aku turunin sedikit ya biar persis 12 derajat, atau ambil penggaris diukur persis. Kita lihat pisau teman kita atau pisau senior kita, pisaunya Victorinox ini udah lama, pas dilihat bukaannya tuh lebar sekali, kok kenapa demikian. Jadi kita udah tahu, oh
kayaknya ini sudah sampai posisi yang ketebalnya yang bagian sini, sehingga dia butuh lebar yang lebih lebar di bevelnya itu untuk mencapai sudut iris yang enak bagi dia, misalkan 12 derajat itu. Kita ambil aja pisau senior kita itu, kita ukur di batu. Oh, sama nih. Sudah nyampai ngiris batu, ini sudutnya sama saya. Kok punya dia 5 mili, kok punya saya cuma 2 mili, tapi sudutnya sama. Nah, makanya mili itu sebenarnya nggak penting, Paman. Jadi kalau kita berbicara mili, kalau Paman tahu bahwa pengaruhnya itu bukaan bevel dan lain-lain, dan lain pisau lain, ketebalannya, punggungnya, di belakang matanya lain, akan menghasilkan mili yang berbeda untuk mencapaikan derajat yang sama, Paman udah nggak pusing lagi masalah mili itu. Ya, sampai di sini saya harap Paman mengerti ya tentang penjelasan ini. Jadi kesimpulannya adalah bukaan bevel itu tergantung keadaan pisau masing-masing. Yang penting adalah sudutnya yang pengen kita raih, ya kita bisa raih. Lain pisau, lain ketebalannya, bisa saja bukaan bevelnya berbeda tapi sudutnya sama. Misalkan yang satu seperti ini, yang satu agak seperti ini, tapi kok ternyata setelah diukur derajat irisnya itu sama. Itu karena ketebalan pisaunya berbeda di belakang matanya itu ya, di belakang bevel ya. Seperti itu kira-kira. Nah, dan jadi kesimpulannya ya Paman, bukaan bevel ini akan berpengaruh terhadap sudut asa. Sudut asa juga akan berpengaruh tentu terhadap daya iris ya, seperti halnya ketajaman yang kita inginkan. Misalkan kita pengen 12 derajat berdasarkan cerita-cerita senior yang enak untuk ngiris leher sapi, ngiris kulit, ngiris apa, misalnya 12 derajat, ya kita bikin 12 derajat. Tapi ketika kita punya pisau yang berbeda, punya pisau custom, pisau Turki, pisau Victorinox, kita sudah tidak berbicara milinya lagi. Kita menyesuaikannya di batu asah berdasarkan sudut asah. Lain pisau, lain milinya, bisa saja sudut asahnya sama. Kira-kira tadi saya berbicaranya agak cepat ya mungkin ya. Mudah-mudahan Paman bisa mengerti yang saya maksudkan, dan dari gambar-gambar saya tadi mudah-mudahan Paman bisa mengerti ya. Saya ngomongnya agak cepat karena saya terbiasa seperti itu ya Paman ya. Mohon maaf ya kalau mungkin agak cepat. Nanti kalau paman-paman mau bertanya tentang itu, silakan bisa komen atau WA saya juga nggak masalah, kita bisa curhat. Ini saya suka sharing juga Paman. Kadang-kadang banyak yang telepon saya, bahkan ada yang dari negara seberang ya, negeri Malaysia. Ngobrol-ngobrol, kita cuma ngobrol-ngobrol perkara asah. Insya Allah saya cuma pengen bagi ilmu ya. Saya bukan menggurui ya Paman ya. Kita cuma, karena saya juga penghobi, dan kebetulan hobi saya ini udah akut ya, udah dari sekian lama tentang pisau, tentang asah segala macam. Jadi saya merasa ini saatnya saya sharing-sharing tentang apa yang saya tahu. Apa yang saya pelajari pun ini campur-campur ya Paman. Dulu saya belajar di grup-grup yang masih zamannya web based, blade forum, grup Jepang, grup macam-macam lah. Pisau juga kebetulan saya suka pisau outdoor, pisau dapur, pisau sembeli, macam-macam. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu saya pengen bagi ke paman-paman di rumah. Oke, hari ini tadi kita berbicara tentang bukaan bevel, sudut asah, dan ketajaman. Sampai di sini mudah-mudahan Paman mengerti yang saya bicarakan tentang bukaan bevel tadi. Jadi ingat ya Paman ya, bukaannya bisa jadi berbeda. Lain pisau, yang satu 2 mili, yang satu 3 mili, yang satu 4 mili, tapi bisa jadi sudutnya sama. Karena ketebalan setiap pisau di belakang bevelnya ini ya, itu tidak sama. Ada pisau yang taper, tipis, kecil, ada yang lebih tebal dibuatnya. Kalau lebih tebal, otomatis dibukanya harus lebih lebar sehingga bisa mencapaikan sudut yang kita inginkan. Kalau pisaunya sudah tipis, dibuka sedikit saja, sudutnya tahu-tahu sudah 10 derajat, sudah 2 derajat. Jadi tidak perlu kita menyimpulkan sesuatu itu berdasarkan bukaan bevel ini. Yang penting adalah sudut. Dan banyak ya kemarin yang tanya, itu Paman kok pisau Victorinox-nya kelihatannya nggak terlalu lebar bukaannya, bukaan senior saya kok biasanya mereka yang master-master katanya bukaannya lebar. Ya mungkin saya jelasin, mungkin pisaunya itu sudah puluhan kali asa, udah ratusan kali asa, sehingga untuk mencapai sudut yang lebih kecil dia butuh bukaan yang lebar seperti itu. Dan
ini juga satu lagi paman ya, apa saya pengen bicarakan bahwa nanti apa ini jatuhnya apa ya, bukan hanya dari pengalaman ya, karena proses belajar setiap orang itu kan berbeda. Ada yang berdasarkan pengalaman orang lain, mendengarkan orang lain, dia bilang misalkan, oh ya bukaan pisau itu bagusnya 3 mili. Tapi ketika dia berbicara itu seolah-olah menjadi hukumnya baku dan wajib gitu. Karena nggak ada penjelasan lebih lanjutnya. Makanya saya mencoba menjelaskan tentang ini, penjelasan lebih lanjut tentang itu, bahwa itu tidak baku dan semuanya ada alasannya kenapa. Kalau paman menyimak penjelasan saya dari tadi, tentu paman sudah tahu alasannya kenapa. Karena tebal pisau itu berbeda, setiap pisau tidak pernah sama ya. Terus bukaan matanya bisa jadi berbeda, bisa saja, tapi setelah kita ukur sudutnya sama. Nah ini nih, bukaan bevel atau bukaan mata ini berlaku biasanya kalau kita beli pisau baru. Misalkan saya baru beli pisau Turki merek A, terus saya ambil grade 300 ya, karena katanya setiap habis dibeli pisaunya harus dibuka matanya katanya. Ya nggak harus juga sebenarnya dibuka. Ada orang Turki gitu promosi pisau gitu, masih ada bungkusnya, langsung dikasih ke profesional apa butchernya ya, langsung aja disembeli sama dia. Nggak, itu juga nanti pengaruhnya terhadap skill masing-masing sama kebiasaan masing-masing. Sudut itu berapa derajat juga nggak ada pastinya ya paman ya. Nah, terus kalaupun memang kita mau buka matanya itu, ya kita sesuaikan sama derajat yang berdasarkan pengalaman kita atau senior-senior kita atau guru-guru kita yang bilang bahwa misalkan oh enaknya untuk sembeli atau untuk iris itu di 12 derajat. Ya silakan ikutin 12 derajat. Nah tadi teorinya bahwa setiap pisau itu tidak sama bukaan bevelnya, bukaan matanya ini sekian milinya tidak sama, tapi bisa saja menghasilkan derajat yang sama. Seperti itu kira-kira ya paman ya, mudah-mudahan mudah dipahami. Oke, misalkan saya beli pisau baru, pisau Victorinox, saya ukur, paman sudah tahu dari cara mengukurnya. Oh seperti ini, sudah mengiris batu ya, berarti kira-kira sudutnya seperti ini. Ambil penggaris, ukur dari sini ke sininya, dari tengah punggung ini ya, spine itu. Oh setelah dilihat di penggaris tengah lingkaran itu 15 derajat. Ah kata senior bagusnya di 12 atau 10 derajat, ya turunin. Baru paman buka matanya dengan derajat yang paman sudah tahu tadi 12 derajat. Oke, tahan pakai jempol atau gaya gimana. Oh sekitar begini 12 derajat. Nah berdasarkan kebiasaan itu nanti paman juga tahu derajat yang biasa paman ngasah itu pada sudut apa gitu, menghasilkan sudut derajat yang paman inginkan gitu ya. Jadi bukaan bevel itu jelas akan sangat berpengaruh terhadap sudut asah dan tentu juga akan berpengaruh kepada daya iris atau ketajaman pisau itu. Ya semakin tipis tentu akan berasa semakin tajam ya paman, tapi ya ada resikonya juga, mungkin mudah rolling, mudah chipping. Paman kemarin sudah dengar penjelasan saya tentang rolling dan chipping. Intinya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan nanti kita sudah bisa simpulkan kenapa orang sukanya seperti ini, seperti ini. Dan yang harus dipahami adalah itu bukan hukum pasti, hukum baku bahwa harus sekian derajat, harus sekian derajat juga tidak ya, dan harus sekian mili tidak. Berdasarkan nanti paman, semakin paman berpengalaman juga paman nggak masalah nyembeli itu atau ngiris itu pakai yang 15 derajat. Walaupun tadinya paman suka 12 derajat, itu macam-macam juga faktor-faktor yang menentukan itu ya. Ini saya rasa penjelasan saya sudah cukup panjang lebar ya paman ya. Tadi juga saya sudah tarik kesimpulannya sambil menjelaskan lagi masalah bukaan bevel, sudut asah dan ketajaman. Juga sudah saya gambarkan tentang apa ya, tentang apex, tentang punggung, ketebalan di belakang segitiga mikronya ini bevelnya. Ya, kita kali ini tuh kita ngebahasnya yang pisau yang kebetulan berbevel mikro V ya paman ya. Kita tidak membicarakan convex ya, convex atau pisau yang zero grind ya, seperti golok atau seperti parang. Pada konsepnya sama aja. Nanti pengaruhnya itu bisa kita lihat di
di batunya ya, misalkan ini pisau konvek ini, kebetulan dia langsung dari sini ke sininya, nggak ada mikronya. Kita lihat di batu, oh ini sudutnya, oh ini sekitar 10 derajat, oh aku sudah sesuai ini, nggak pengen ditipisin lagi, kayaknya 10 derajat itu sudah ekstrim juga, misalkan untuk iris-iris. Ya udah kita sesuaikan saja. Aku mau tipis lagi, mau 8 derajat, mau baring ya silakan. Gitu. Nah, kalau di pisau yang konvek atau zero grind seperti ini, nggak ada grindingnya, itu biasanya nanti yang disebut bukaannya itu adalah punggung di belakang matanya ini. Nanti semakin tebal punggung di belakang matanya ini, semakin tinggi juga sudutnya, karena konvek itu biasanya sudutnya seperti ini. Nah, semakin tebal di sini, otomatis dia akan semakin menyudut. Karena kalau begini kan, kita taruh di batu asa, sudutnya akan semakin tinggi. Tapi ketika dia semakin tipis seperti ini, sudutnya akan semakin rendah. Otomatis rasanya akan semakin tajam. Itu kalau pisau-pisau yang flat atau zero grind atau konvek seperti ini ya Paman. Tadi kita berbicara spesifiknya tentang micro bevel, dalam hal ini V, dalam hal tadi saya contoh pakai pisau Victorinox ya, atau pisau Turki yang punya micro bevel supaya lebih mudah menjelaskannya seperti itu ya Paman. Ya, saya rasa untuk video hari ini sampai di sini ya Paman. Kalau Paman ada pertanyaan silakan ajuin di komen atau bisa chat-chat ngobrol sama saya ya di WA ya, tentang bukaan bevel, pengaruhnya terhadap sudut asa dan pengaruhnya juga ketajaman atau daya iris ya, dalam hal ini ya, ketajaman ini berkaitan sama daya iris ya. Ya Alhamdulillah Paman, saya rasa cukup sampai di sini videonya hari ini. Saya sudah berbicara dengan banyak tadi, walaupun sedikit agak cepat. Mudah-mudahan Paman bisa mengerti apa yang saya maksud. Dan mudah-mudahan juga kita bisa ketemu pada video-video asa atau review-review asa selanjutnya masih bersama saya Paman Asabillah ya Paman. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.